Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan untuk berkat Allah yang ajaib dalam kehidupan kita hingga di pagi ini. Kita akan mengikuti pekabaran firman Tuhan untuk pagi hari ini, 29 Oktober 2020. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah dan diberkati, untuk waktu dan kesempatan yang indah untuk kami pelajari akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk dapat mengerti dan dapat menghidupkan, mempraktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian kita untuk hari ini, 29 Oktober tahun 2020 dengan judul Yesus tidak melupakan jemaatnya. Yesus tidak melupakan jemaatnya. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Sekali lagi, Ibrani 3 ayat 1, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Tuhan kita yang disalibkan memohon untuk kita di hadirat Bapa di tahta kasih karunia. Kita dapat memohon pengorbanan penebusannya untuk pengampunan kita, pembenaran kita dan pengudusan kita. Anak domba disembelih adalah satu-satunya harapan kita. Iman kita menoleh kepadanya, menggenggam dia sebagai seorang yang dapat menyelamatkan sepenuhnya, dan aroma dari persembahan yang sempurna memadai diterima oleh Bapa. Kepada Kristus telah diberikan semua kuasa di sorga dan di bumi, dan segala sesuatu adalah mungkin bagi orang yang percaya. Kemuliaan Kristus berkaitan dengan kesuksesan kita. Dia memiliki minat yang sama kepada semua umat manusia. Dia adalah juru selamat kita yang bersimpati. Mari kita ingat bahwa imam besar kita yang besar memohon di hadapan kursi rahmat demi orang-orang tebusannya. Sesungguhnya dia hidup untuk membuat pengantaraan bagi kita. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Darah Yesus memohon kekuatan dan kemanjuran bagi mereka yang murtad, bagi mereka yang memberontak, bagi mereka yang berdosa terhadap terang dan cinta kasih. Iblis berdiri di sebelah kanan kita untuk menuduh kita, dan penyokong kita berdiri di sebelah kanan Tuhan untuk memohon kepada kita. Dia tidak pernah meniadakan kasus yang telah diserahkan kepadanya. Kita dapat mempercayai pembela kita, karena dia memohon kebaikannya sendiri demi kita. Dengarkan doanya sebelum pengkhianatan dan pencobaannya. Dengarkan doanya bagi kita karena dia mengingat kita. Dia tidak akan melupakan jemaatnya di dunia yang penuh pencobaan. Dia melihat orang-orang yang berusaha dan menderita dan berdoa bagi mereka. Ya, dia melihat umatnya di dunia ini yang adalah dunia yang menganiaya. Dan semua disengat dan dirusak dengan kutukan. Dan dia tahu bahwa mereka perlu semua sumber ilahi dari simpati dan kasihnya. Pelopor kita telah memasuki selubung demi kita. Namun oleh rantai emas cinta dan kebenaran, dia terhubung dengan umatnya dalam rasa simpati. Dia membuat pengantaraan bagi yang paling rendah, yang paling tertindas dan menderita, untuk yang paling dicobai dan digoda. Dengan tangan terangkat dia memohon, "Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Allah suka mendengar dan menanggapi
permohonan putranya. Saudaraku, yang kita tahu ketika kita mengenal Tuhan adalah Dia menuntun kita selalu. Dalam Mazmur 23 ayat 1, Dia adalah gembalaku. Dia menuntun kita semua. Dan sampai saat ini tetap kita mengetahui bahwa Yesus tidak pernah melupakan umatnya, melupakan jemaatnya, melupakan saya dan saudara-saudara, melupakan kita semua. Tidak pernah. Dia selalu menuntun kita. Dia selalu memberkati kita. Kita sudah pelajari pelajaran kita yang lalu dari waktu ke waktu sepanjang bulan Oktober ini bahwa Dia adalah imam besar kita, pengantara kita. Dan sekali lagi, Yesus tidak pernah melupakan jemaatnya. Apakah itu umat yang setia kepadanya maupun umat yang tidak setia kepadanya. Bagi kita, walau tidak setia sekalipun, Yesus tidak melupakan orang itu, apalagi kalau setia kepadanya. Itulah sebabnya panggilan kepada kita bukan berarti bahwa oleh karena Tuhan mengasihi semua, kita punya kesempatan atau kecenderungan untuk tidak setia kepada Tuhan. Tetapi panggilan untuk kita pagi ini adalah mari kita setia kepadanya. Agar bukan hanya Yesus tidak melupakan kita, tetapi kita dapat mengambil bagian dalam keselamatan atau dari pohon kehidupan di dalam kerajaan sorga. Sekali lagi kata Yesus, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Itu berarti bahwa kehidupan kita, semua yang ada pada kita ini Allah ketahui dan Allah genggam itu di dalam tangannya. Kalau kita ada di dalam telapak tangan Tuhan, maka betapa satu kabar yang sukacita, kabar yang baik bagi kita. Bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam setiap sudut segi kehidupan kita. Waktu demi waktu, hari demi hari. Kiranya ini merupakan pekabaran yang indah bagi kita di pagi hari ini. Dan berapa di antara kita pagi ini sebagai panggilan mau selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan buat bagi kita. Inilah menjadi doa dan harapan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk tutup. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan pekabaran firman Tuhan yang indah di pagi hari ini. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi satu berkat di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan bahwa janji-Mu untuk tidak meninggalkan kami dalam Mazmur 23 ayat 1 dan ayat firman Tuhan yang lain selalu tergenapi dalam kehidupan kami. Bahwa kami selalu memiliki pengantara pada Bapa, yaitu bahwa ketika kami bersalah berdosa, Tuhan membela kami. Dan bahkan dalam perjalanan hidup kami, Allah selalu ada. Bagaikan tongkat Musa yang menuntun umat Israel sepanjang perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Biarlah itu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Apapun yang kami lakukan hari ini, Allah selalu ada dekat dengan kami. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini 29 Oktober tahun 2020. Sampai jumpa untuk ibadah kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.